Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukunganmu agar kisah penuh hikmah ini terus hadir menemani harimu. Pernahkah kalian melihat seseorang yang berpakaian compang-camping masuk ke bank? Apa reaksi kita saat melihatnya? Mungkinkah kita menilainya sebagai pengemis? Atau ada kemungkinan ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa? Pagi itu, sebuah mobil pick-up berhenti agak jauh dari gerbang Bank Raya Mandiri, salah satu bank swasta paling besar di kota itu. Dari belakang mobil, turun seorang pria muda dengan pakaian robek-robek dan wajah dekil penuh debu. Dia membawa tas kresek lusuh, kakinya beralaskan sandal jepit putus sebelah. Langkahnya pelan tapi pasti menuju pintu depan bank. Para nasabah yang melihatnya langsung bereaksi. Beberapa memalingkan muka, sebagian lainnya membuang muka sambil bergumam. Ih, ngapain gembel masuk bank segala? Satpam di pintu langsung menghadangnya. Maaf Pak, ini tempat transaksi keuangan, bukan tempat minta-minta, ucapnya dengan nada tegas. Pria itu tersenyum kecil dan menjawab pelan. Saya cuma mau ambil uang saya, 1 juta saja. Mendengar itu, Satpam tertawa singkat, disusul beberapa pegawai yang mulai memperhatikannya dari balik meja layanan. Ambil uang? Mana ada gembel punya rekening di sini? Celetuk seorang teller. Pria muda itu tetap berdiri tegak. Saya punya rekening. Saya tahu nomor dan PIN-nya. Saya hanya ingin menarik uang 1 juta. Meski ragu, akhirnya Satpam membiarkannya masuk, tapi dengan tatapan mencurigakan. Para pegawai melihat ke arah pria itu dengan tatapan mencibir. Seorang wanita mengenakan seragam customer service berdiri dari balik meja. Wajahnya cantik, penampilannya rapi dan wangi. Dialah Dinda, kekasih sang pria, meski saat itu ia tidak menyadarinya. Dengan suara nyaring, Dinda memanggil. Silakan, Bapak yang baju lusuh. Bisa dibantu apa? Pria itu duduk perlahan di kursi customer service dan menyerahkan kartu ATM lusuh yang dikeluarkan dari dalam kantong plastik. Dinda memegangnya dengan 2 jari seperti memegang benda menjijikkan. Serius, Mas? Ini ATM beneran? PIN-nya masih inget enggak? Tanyanya sambil tersenyum mengejek. Ia tertawa kecil, dan menoleh ke pegawai lain sambil berkata, nih orang ngaku-ngaku punya uang 1 juta. Padahal kayaknya buat makan aja susah. Pegawai lainnya ikut tertawa. Suara tawa mereka perlahan menyebar di ruang tunggu nasabah. Namun, pria itu tetap diam. Dia hanya menatap Dinda dengan mata teduh namun menusuk. Belum ada yang tahu. Belum ada yang sadar. Gembel itu bukanlah orang biasa. Dinda menatap pria di depannya dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Sambil tetap memegang kartu ATM lusuh itu, ia menggeleng pelan dan berkata, kalau gini caranya, bisa-bisa semua pengemis datang ke sini bawa ATM palsu dan minta dilayani. Pria itu tetap tersenyum sabar. Saya cuma ingin ambil uang 1 juta. Kalau memang tidak percaya, saya bisa masukkan sendiri kartu ini ke mesin ATM. Saya tahu PIN-nya. Dinda memutar bola matanya. Mas, bank ini bukan tempat coba-coba. Lagian, Mas kelihatan banget enggak mampu. Mending keluar aja sebelum bikin nasabah lain risih. Kata-katanya menyakitkan, apalagi diucapkan oleh seseorang yang sebenarnya adalah pacarnya sendiri. Pria itu masih mempertahankan senyumnya, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Salah satu pegawai teller berbisik ke Dinda. Din, dia kenal kamu ya? Tadi liatin kamu terus. Dinda menjawab cepat. Mana mungkin aku kenal gembel kayak gini? Beberapa orang tertawa. Pria itu menunduk sejenak, lalu berdiri. Ia mengambil kembali kartu ATM-nya dari tangan Dinda. Baiklah, ucapnya pelan. Kalau begitu saya sendiri saja yang akan membuktikan bahwa saya bukan pengemis. Dinda menyikut lengan pegawai sebelahnya sambil tertawa kecil. Iya Mas, silakan buktikan. Mudah-mudahan enggak bikin mesin ATM rusak. Pria itu melangkah menuju pojok ruangan, ke arah deretan mesin ATM. Ruangan itu sepi, hanya satu mesin yang sedang aktif.
Perlahan ia masukkan kartu ATM-nya. Tangan kirinya gemetar sedikit saat menekan tombol PIN. Detik berikutnya, layar mesin menyala terang. Saldo rekening tampil jelas dan mencolok. 150 miliar rupiah. Pria itu tersenyum dan menatap lurus ke arah meja customer service. Dinda yang melihat dari jauh sempat tidak percaya. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan cepat ke arah mesin ATM itu. "Tunggu Mas, itu bukan rekayasa kan?" ucap Dinda dengan suara pelan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu mencetak struk dan menyerahkannya ke tangan Dinda. Mata Dinda membesar saat membaca angka di atas kertas kecil itu. Tangannya gemetar. Ini asli." Pria itu hanya menjawab, "Iya, dan saya cuma mau ambil 1 juta. Tapi lihat bagaimana kalian memperlakukan saya." Kerumunan pegawai mulai berdatangan. Semua terdiam. Wajah-wajah tadi yang penuh tawa kini berubah pucat. Tak satu pun bersuara. Pria itu menarik napas panjang, lalu menatap Dinda dan berkata dengan nada tenang namun tegas, "Kamu masih tidak mengenaliku." Dinda memandang wajah pria itu lekat-lekat. Perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Sorot mata itu, garis wajahnya, senyumnya yang tenang namun menusuk. "Raihan?" gumamnya nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk. "Ya, Dinda. Aku Raihan. Pacarmu. Atau, setidaknya, dulu kamu mengaku mencintaiku." Dinda melangkah mundur, wajahnya seketika pucat. Semua pegawai bank yang berada di situ mendadak membisu. Ruang layanan yang tadi penuh suara tawa kini berubah jadi senyap mencekam. Seorang supervisor mendekat, mencoba memecah ketegangan. "Maaf, Bapak, apa benar Anda nasabah di sini?" Raihan tak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dari saku dalam jaket kumalnya. Kartu itu berlogo Bank Raya Mandiri. Nama, Raihan Aditya. Jabatan, Komisaris Utama dan pemilik saham mayoritas. Mata supervisor itu melebar. Tangannya gemetar saat menerima kartu tersebut. Ia langsung membungkuk memberi hormat. "Maafkan kami, Pak Raihan, kami benar-benar tidak tahu." Raihan mengangguk pelan. "Ya, memang itu maksudku. Aku sengaja datang ke sini dengan penampilan seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana para pegawaiku memperlakukan orang biasa, orang yang terlihat tak punya daya." Ia menatap satu persatu wajah pegawai yang kini tertunduk. Tak ada satu pun yang berani menatap balik. Lalu pandangannya kembali tertuju ke Dinda. "Dan kamu?" Suaranya mulai berat. "Kamu orang yang paling kucintai. Yang kupikir akan selalu berdiri di sampingku dalam keadaan apapun. Tapi hari ini, kamu mencaciku di depan semua orang. Kamu menertawakanku. Hanya karena aku terlihat seperti orang yang tidak layak." Air mata mulai mengalir di pipi Dinda. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis sambil berkata, "Rey, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu, aku pikir kamu." "Pikir aku apa? Pengemis?" potong Raihan. "Kalau kamu bisa bersikap seperti itu ke orang lain, bagaimana jika suatu hari nanti aku benar-benar jatuh? Akankah kamu juga menginjakku seperti tadi?" Dinda tak menjawab. Tangisnya pecah semakin keras. Pegawai lain mulai ikut menyesal. Ada yang menangis diam-diam, ada yang menggigit bibir menahan malu. Suasana bank berubah menjadi penuh penyesalan. Namun Raihan belum selesai. Akan ada keputusan. Dan itu akan segera kubacakan. Semua pegawai berdiri membeku saat Raihan melangkah pelan ke tengah ruangan. Langkahnya mantap meski pakaiannya masih seperti gembel. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan satpam yang tadi mengusirnya pun menunduk dalam, tak sanggup menatap matanya. Raihan membuka sebuah dokumen kecil dari dalam kantong jaketnya. Lembaran itu berisi daftar nama, posisi, dan evaluasi singkat yang ia catat diam-diam saat menjalani penyamaran. "Aku ingin kalian tahu," ucap Raihan dengan nada datar namun jelas, "bahwa hari ini bukan hanya soal aku yang kalian perlakukan buruk, tapi soal bagaimana kalian memperlakukan semua orang yang tidak kalian anggap pantas." Ia menatap ke arah supervisor, lalu menyebutkan satu nama, Rin.
tertawa dan mencibir nasabah dengan pakaian lusuh. Kamu diberi surat peringatan. Rina hanya menunduk. Wajahnya memucat. Herman, Satpam, kamu langsung mengusir tanpa bertanya. Kamu diskors selama 2 minggu. Herman menunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar. Dan Dinda? Suara Raihan melemah sejenak. Semua mata tertuju ke wanita yang kini masih terduduk lemas di lantai. Kamu bukan cuma mempermalukanku. Kamu mempermalukan hatimu sendiri. Kamu mencintai seseorang hanya saat ia tampak terhormat. Kamu bukan hanya gagal jadi pacar, kamu juga gagal jadi pelayan nasabah. Dinda menangis semakin keras. Aku mohon, Ray jangan putusin aku janji akan berubah. Raihan menggeleng perlahan. Hubungan ini berakhir. Dan soal pekerjaanmu, kamu diberhentikan. Keputusan ini final. Dinda menjerit lirih. Para pegawai lain hanya bisa terdiam. Tak satu pun berani membela. Semuanya tahu, tindakan Raihan bukan karena amarah, tapi keadilan. Setelah membaca seluruh daftar, Raihan menyerahkan dokumen itu ke supervisor. Sebarkan ke seluruh cabang. Mulai besok, akan ada pelatihan ulang untuk semua pegawai. Siapa yang tidak sanggup memperlakukan orang dengan hormat, silakan mundur. Ia lalu melangkah pergi. Saat pintu otomatis terbuka, para nasabah yang masih menonton dari kejauhan memberi jalan. Sebagian bahkan menundukkan kepala. Di luar bank, sebuah mobil mewah hitam telah menunggu. Sopir membuka pintu belakang dan memberi hormat. Raihan masuk dengan tenang, tanpa menoleh ke belakang. Dari balik jendela kaca, semua pegawai bank melihat kepergiannya dalam diam. Hari itu, mereka bukan hanya kehilangan nasabah penting, tapi juga belajar arti harga diri dan ujian dari seorang yang mereka hina sebagai gembel. Suasana di dalam Bank Raya Mandiri masih dipenuhi ketegangan. Tak ada suara selain isakan tangis dari Dinda yang masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar memegang struk ATM berisi saldo 150 miliar, bukti nyata bahwa pria yang baru saja ia hina adalah sosok luar biasa yang selama ini mencintainya. Supervisor berusaha menenangkan situasi. Semua kembali ke meja masing-masing. Pelajaran hari ini sangat mahal. Jangan ulangi kesalahan ini. Kita baru saja diuji oleh pemilik tempat kita bekerja. Beberapa pegawai pelan-pelan kembali ke posisi mereka, tapi tak satu pun bisa benar-benar berkonsentrasi. Semua pikiran mereka tertuju pada satu hal. Seandainya tadi mereka bersikap ramah, seandainya mereka tak menilai dari penampilan. Dinda berdiri dengan susah payah. Wajahnya basah air mata, riasannya luntur. Ia berjalan ke ruang istirahat dengan langkah gontai, mengunci diri di dalam dan menjatuhkan tubuhnya di sofa kecil. Aku bodoh. Ucapnya sambil menatap langit-langit. Aku kehilangan dia. Aku bukan cuma kehilangan pacarku, tapi kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Di tempat lain, Raihan duduk di kursi belakang mobilnya. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai mendung. Diam-diam, hatinya pun berat. Kenapa harus begini? Gumamnya, aku berharap dia bisa lulus ujian ini. Sopir yang duduk di depan hanya melirik lewat kaca spion, tak berani bicara. Ia tahu betul, sejak awal Raihan sudah menyusun rencana ini dengan hati-hati. Penyamaran sebagai gembel bukan sekadar iseng, tapi cara untuk menyingkap hati-hati yang selama ini tersembunyi di balik seragam dan senyuman palsu. Mobil itu terus melaju menuju kantor pusat, meninggalkan cabang tempat kejadian tadi. Sementara itu, para nasabah yang ikut menyaksikan peristiwa itu menyebarkan cerita ke media sosial. Video saat Raihan mengungkapkan jati dirinya, struk saldo fantastis, serta wajah-wajah pucat pegawai bank, viral dalam waktu singkat. Judul-judul berita mulai bermunculan. Pemilik bank menyamar jadi gembel, ungkap wajah asli para pegawai. Customer service hina pacar sendiri, tak sadar dia pemilik bank. Dan dalam hitungan jam, nama Raihan jadi perbincangan di seluruh negeri. Video penyamaran Raihan tersebar cepat di jagat maya. Potongan-potongan pendek dari rekaman CCTV dan kamera ponsel para nasabah mengisi beranda media sosial. Wajah Dinda yang mencibir nasabah, satpam yang mengusir dengan angkuh,
serta ekspresi kaget seluruh pegawai saat saldo 150 miliar muncul di layar ATM, menjadi tontonan yang menyedot perhatian jutaan orang. Komentar-komentar membanjiri postingan. Semoga semua pegawai bank belajar dari ini. Jangan pernah remehkan orang dari penampilannya. Pria itu luar biasa. Bahkan saat dihina, dia tetap tenang. Saat itu juga, kantor pusat Bank Raya Mandiri mengeluarkan pengumuman resmi. Seluruh cabang diwajibkan melakukan pelatihan ulang etika pelayanan. Sistem penilaian pegawai diperbarui. Pengawasan diam-diam akan diterapkan berkala. Dan yang paling mencolok, wajah Raihan dipasang di seluruh cabang sebagai pendiri dan pemilik utama. Di kantor pusat, Raihan duduk di ruangannya yang besar namun sederhana. Papan nama di mejanya terukir, Raihan Aditya, Komisaris Utama. Ia memanggil seorang direktur cabang dan berkata, "Aku ingin bank ini jadi tempat yang memanusiakan manusia. Bukan sekadar tempat simpan uang. Kalau kalian tidak bisa menghormati orang kecil, maka kalian tak layak bekerja di sini." Perintah itu diketik dan dikirim ke seluruh cabang. Tak ada yang bisa membantahnya. Sementara itu, Dinda duduk sendirian di kamar kosnya. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Ia sudah resmi diberhentikan. Semua teman-temannya menjauh. Satu kesalahan telah merenggut segalanya. Ia membuka ponsel dan melihat ulang video Raihan saat membuka jati dirinya. Suaranya berat, tapi tegas. Dan di situ, ia sadar pria yang selama ini bersikap lembut padanya, yang selalu mengajarinya bersabar, ternyata jauh lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. "Aku kehilangan orang terbaik dalam hidupku," bisiknya. Sementara itu, Raihan menatap foto lama di mejanya. Foto itu diambil saat ia pertama kali merintis Bank Raya Mandiri dari sebuah ruko kecil. Ia tersenyum sendiri. Semua ini bukan soal uang, gumamnya, tapi soal hati. Di luar, langit mulai cerah. Seolah menandakan bahwa perubahan telah dimulai. Dan dunia akan mencatat satu pelajaran penting. Kehormatan tidak ditentukan dari tampilan, tapi dari cara memperlakukan sesama. Hari berganti, dan kisah penyamaran Raihan masih hangat diperbincangkan. Dari media massa, radio, hingga televisi nasional, semua mengulas bagaimana seorang pemilik bank turun langsung menyamar jadi gembel demi menguji hati para pegawainya. Dari balik kantor pusat Bank Raya Mandiri, Raihan mulai menata ulang struktur layanan. Ia mendatangi satu persatu cabang, tak lagi menyamar, tapi dengan langkah tegas sebagai pemilik. Setiap pegawai yang menyambutnya kini lebih sopan, lebih hati-hati, dan yang paling penting, lebih manusiawi dalam memperlakukan semua nasabah. Di sebuah cabang kecil di pinggiran kota, Raihan mendatangi seorang teller muda yang saat itu sedang melayani ibu-ibu tua dengan ramah. Ia tersenyum dan bertanya, "Kenapa kamu begitu sabar melayaninya?" Teller itu menjawab, "Karena saya belajar dari video Bapak, Pak. Kita enggak pernah tahu siapa yang kita hadapi. Bisa jadi orang biasa, bisa jadi orang luar biasa." Jawaban itu membuat Raihan terdiam sejenak, lalu menepuk pundak pegawai itu. "Terus pertahankan. Dunia berubah bukan dari uang, tapi dari cara kita memperlakukan orang." 1 minggu setelah insiden itu, Bank Raya Mandiri mencetak rekor sebagai bank dengan kepercayaan tertinggi versi lembaga independen. Nasabah bertambah, bukan hanya karena sistemnya bagus, tapi karena kabar bahwa di sana, semua orang akan diperlakukan dengan hormat, kaya atau miskin. Sementara itu, Dinda kini bekerja di sebuah toko buku kecil. Ia tak lagi memakai make-up berlebihan, tak lagi bicara sinis. Setiap pelanggan ia sambut dengan senyum, tak peduli penampilan mereka. Suatu sore, ia menerima seorang pria tua berpakaian lusuh yang hendak membeli buku agama. Dinda membantu memilihkan buku, bahkan membayarkan kekurangannya tanpa ragu. Pria itu berterima kasih dan pergi dengan senyuman tulus. Dinda menatap kepergiannya sambil tersenyum kecil. "Mungkin ini caraku menebus semua yang pernah kulakukan." Di sisi lain kota, Raihan menatap laporan pertumbuhan bank dari jendela tinggi kantornya. Wajahnya tenang, damai. Ia tak lagi menyimpan luka dari masa lalu,
tapi menjadikannya pijakan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Karena ia tahu, perubahan tak dimulai dari kata-kata, melainkan dari tindakan nyata, walau harus dimulai dengan berpura-pura menjadi seorang gembel. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa penampilan luar seringkali menipu. Banyak orang menilai dari apa yang terlihat di mata, padahal kemuliaan sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena mereka tampak biasa atau tidak berdaya. Bisa jadi, merekalah yang sebenarnya paling mulia di mata Allah dan paling berarti di hidup kita. Kesombongan, ejekan, dan cibiran hanya akan menjadi penyesalan saat kebenaran terungkap. Dan keikhlasan dalam menghormati siapapun, akan selalu membawa kemuliaan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini hingga akhir. Jangan lupa, ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Agar kami terus semangat membagikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.